Hai gengs, gue sekalian bikin 2 video karena gue lagi mood. Nggak ganti baju, nambah lipstick merah doang. Anyway, video kali ini gue pengen ngebahas pengalaman gue memakai vitamin C dengan form L-ascorbic acid. Apa itu? Stay tune, jangan di skip. Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dipencet tombol loncengnya ya. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, di sini gue akan ceritain pengalaman gue pakai vitamin C yang bentuknya adalah L-ascorbic acid. Jadi gini, L-ascorbic acid itu adalah bentuk tertinggi dari vitamin C. Artinya dia sangat potent, sangat mantep jus sebagai vitamin C. Kadarnya dia tuh bagus dan juga dia paling cepat bekerja ke dalam tubuh kita tanpa melalui proses apa-apa. Kalau kamu nonton video tretinoin gue yang ada di sini, itu gue menjelaskan tentang tretinoin, yaitu vitamin A. Vitamin A pada tretinoin atau retinoic acid atau retinoids itu adalah vitamin A yang paling paten yang bisa masuk ke dalam tubuh. Paten tuh maksudnya apa sih? Paten tuh maksudnya superb. Kandungannya tuh memang wow banget, konsentrasinya tuh bagus gitu loh. Jadi dia cepet banget nyerap masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau vitamin A punya tretinoin, vitamin C punya L-ascorbic acid. L-ascorbic acid ini selain dia paten banget, masuknya bagus ke dalam tubuh kita, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah dia tidak stabil dan juga gampang teroksidasi. Tidak stabil tuh maksudnya apa? Artinya kalau dia kena udara, teroksidasi, maka kandungan vitamin C yang di dalamnya itu otomatis akan turun kadarnya. Jadi sepoten-potennya dia, kalau dia teroksidasi itu kayak ya udah lo kayak pakai cairan biasa aja akhirnya, karena vitamin C-nya gampang teroksidasi, hilang gitu bentuk vitamin C-nya. Simple kayak gitu. Makanya kalau untuk L-ascorbic acid ini atau vitamin C pada umumnya, packaging yang dipakai adalah packaging gelap yang nggak kena sinar UV, dan juga penyimpanan yang nggak boleh di tempat yang terang. Jadi gue taruhnya di dalam laci, supaya dia tidak terkontaminasi dengan udara dan cahaya. Jadi dulu tuh sebelum gua ngerti tentang vitamin C, gua belilah apalah judulnya vitamin C ini, vitamin C itu, yang judulnya vitamin C aja gede-gede, gua ambil, gua beli serumnya. Gua pakai, terus gua tidak merasakan ada perubahan di kulit muka gua. Jadi yang katanya vitamin C itu membuat kulit menjadi supple, kulit menjadi brighten gitu. Tapi itu tidak terjadi di kulit gua gitu loh. Apakah memang gua ngambilnya yang salah? Apakah emang pemakaiannya salah? Apakah gua nggak ngerti? Gua rasa gua nggak ngerti juga sih dulu. Jadi searchingnya juga cupu banget gitu loh baca-bacanya. Jadi intinya vitamin C yang dulu gua beli, gua tidak pernah mendapatkan hasil di dalam muka gua. Malahan gua pakai hyaluronic acid, pakai niacinamide, pakai galactomyces tuh lebih jos gitu hasilnya terhadap kulit muka gue. Nah, by the way, gua waktu itu akhirnya beli jenis vitamin C dari The Ordinary. Hanya yang gua beli, ini kesalahan gua juga yang kalian jangan ikutin ya. Gua nih modelannya orangnya pengen buru-buru gitu. Walaupun gue kemarin nyeramahin kalian tentang TCA, kadar paling rendah, tapi secara karakter dan secara bawaan orok, gue ini orangnya maunya instan buru-buru gitu. Nah, gue juga harus bisa menata diri gue sendiri nih. Jadi gue nggak nyeramahin orang doang, tapi gue juga harus menata diri sendiri. Jadi ambil pelajaran dari gue lagi ya. Jadi di sini gue sharing pengalaman gue yang jelek-jeleknya juga supaya kalian gak ngikutin, oke? Oke, jadi balik lagi. Jadi gue setelah lihat-lihat, The Ordinary ini punya bentukan vitamin C yang bentuknya bubuk, yaitu namanya 100% L-ascorbic acid powder. Lu bisa bayangkan ya, begitu betapa gue langsung kayaknya mata gue berbinar-binar setelah baca 100% L-ascorbic acid. Wow, L-ascorbic acidnya aja udah wow, dan ini adalah 100% wow gitu. Kayaknya di kepala gue tuh, wah ini pasti akan jos banget gitu ke muka gue. Pakai dong gue, ya nggak sih? Gue pakai. Ini bentukannya, kemarin udah pernah gue show di salah satu video gue.
bentuknya adalah ini. Oke, powder. Dan ini ada scoopnya. Dan honestly speaking, ini walaupun gue udah jaga dengan hati-hati, warnanya udah sedikit krem. Tidak seputih waktu datang ya. Nih. Ini. Jadi, ini adalah serbuk yang harus dicampurkan ke dalam serum lo yang base-nya adalah water, karena dia water soluble ya. Jadi dia akan larut di dalam air. Jadi kalau lo ngambil kasih ke dalam oil, itu dia nggak akan larut, akan agak gerenjel-gerenjel. Kalau ke dalam serum yang water base, dia akan bisa larut ya gitu. Nah, penggunaannya ini adalah dicampurkan ke dalam serum. Serum yang gue pakai awal-awal adalah hyaluronic acid, karena waktu itu gue cuman punya hyaluronic acid. Jadi gue pakai hyaluronic acid, gue pakai alpha arbutin. Waktu itu juga intinya gue pakai dengan serum yang tidak kontradiktif ya. Gue jadi tidak pakai tretinoin juga gitu, dan tidak pakai copper peptide pada saat itu. Nah, gue pakai ini berbarengan dengan tretinoin. Maksudnya berbarengan adalah bukan waktunya, bukan makainya barengan, tapi gue pakai tretinoin juga saat itu, gue pakai vitamin C juga saat itu. Jadi tretinoin gue itu dua minggu sekali, vitamin C ini kok 2 minggu sekali? Jadi tretinoin gue itu 2 hari sekali, vitamin C ini gue waktu itu gue pakai setiap hari selain ada tretinoinnya. Dan you know what? Jadi gue nggak tahu pada saat itu tiba-tiba gue break out, seperti ya maksud gue emang gak parah jerawatnya, tapi tiba-tiba gue punya jerawat-jerawat parah, jerawat-jerawat kuning nonjol gitu, 1, 2 gitu, ada 3 atau sampai sekali keluar tuh bisa 3. Gue tuh kan orangnya jarang jerawatan ya, kalau jerawatan cuma 1 gitu kan. Nah ini tiba-tiba keluar 3, dan kalaupun yang ini mati ada lagi 1 gitu. Jadi terus-terusan ada jerawat walaupun gak bertebaran. Nah saat itu gue langsung, waduh ini apa nih yang gak cocok sama gue. Gue langsung berpikir ini pasti tretinoin, gue bilang gitu. Gue sama sekali tidak berpikir mengenai vitamin C. Nah akhirnya gue stop pemakaian tretinoin gue, dan gue stop pemakaian vitamin C gue. Baik-baik aja semuanya. Lalu gue kembali pakai ini karena gue langsung sadar, karena loh kok gue nggak punya kandungan vitamin C ya di dalam serum gue. Vitamin A udah, B udah gitu, ada, kok vitamin C gue kagak ada, skip nih kayaknya. Sementara gue kan perlu untuk anti agingnya. Akhirnya gue pakai lagi setelah gue baca-baca lagi di dalam website The Ordinary. Yang disarankan oleh websitenya adalah mencampur vitamin C ini, L-ascorbic acid powder ini, dengan serum resveratrol 3% dan ferulic acid 3% yang videonya ada di sini. Disuruh dicampur karena itu akan ngeboost lagi daya kerja vitamin C biar lebih efektif dan biar lebih jos lagi gitu. Wah, gue makin wow, keren gitu kan. Sementara gue udah punya ferulic acidnya, udah punya, karena itu udah holy grail gue lah gitu ya. Nah akhirnya gue coba lagi campur pakai ini, dan beberapa hari kemudian gue jerawatan lagi, dan gue sama sekali nggak ngeh, karena gue pikir ini jerawat mau mens, jerawat apalah gitu, karena jerawatan gue tuh kan emang cuma satu-satu doang gitu. Jadi gue nggak ngeh sama sekali. Dan gue terus akhirnya, karena gue punya krim malam lagi yang lain yang gue coba, copper peptide lah, gue punya galactomyces lagi itu yang baru, lalu gue punya yang baru-baru lainnya, yang ini gue lupain dulu, gue skip dulu, karena kan nggak boleh dicampur kan. Gue bingung gitu alternate-nya yang mana duluan, tretinoin iya, ini iya, gue bingung intinya. Jadi akhirnya yang ini gue stop. Udah, jerawat gue ternyata tidak muncul lagi. Dan kemarin dong ya, gue nyoba lagi tretinoin, gue pakai lagi malam ini. Ini karena gue di rumah aja, lagi WFH lagi nih, jadi gue nggak keluar rumah. Gue pakai pagi-pagi, which is ini boleh dipakai pagi-pagi ya. Tidak seperti tretinoin ya, tretinoin nggak boleh dipakai pagi ya, karena dia fotosensitif terhadap sinar matahari. Kalau ini lu boleh, tapi bener-bener jangan lupa pakai apa tuh namanya, sunscreen, nggak boleh lupa. Nah ini gue pakai dong pagi-pagi dengan ferulic acid.
Gue campur, asik campur, gue pakai. Pagi, sumpah itu pagi. Lalu sorenya pas gue mandi, cuci muka, tiba-tiba gue sakit dong di sini. Ada jerawat, ini sekarang udah metong ya. Ada jerawat kecil tung gitu, perih. Jadi pas gue cuci muka ada yang perih aja gitu, Bo. Gue sampai aduh jerawat. Oke, confirm. Jadi gue nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai ini tuh bukan berarti gue nggak cocok sama vitamin C, tapi kadar 100%-nya ini ketinggian, dan juga mungkin gue harus pakai form vitamin C lainnya yang bukan L-ascorbic acid. Apakah itu? Di video nanti yang lainnya gue akan ceritain tentang vitamin C. Sekarang segini dulu videonya. Jangan lupa di likes. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Jangan lupa bantu lagi, support lagi dengan nge-likes video-video gue. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe di sini. Dilihat video-video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.